Tindakan Allah terhadap kejahatan. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak menetapkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak lalu menggembalakannya. Keledai milik yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina milik seorang janda diambilnya sebagai gadai. Orang miskin disingkirkannya dari jalan. Orang sengsara di dalam negeri semuanya terpaksa bersembunyi. Sesungguhnya seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja mencari makan. Padang belantara menyediakan makanan bagi mereka dan anak-anak mereka. Mereka mengambil makanan hewan di ladang dan mengumpulkan buah yang tersisa dari kebun anggur milik orang fasik. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak mempunyai pakaian, dan mereka tidak memiliki selimut pada waktu dingin. Karena hujan lebat di pegunungan, mereka basah kuyup. Dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka merapatkan badannya pada gunung batu. Anak piatu direnggut dari susu ibunya, dan bayi orang miskin diambil sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak mempunyai pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Mereka membuat minyak di antara dua petak kebun. Mereka menginjak-injak tempat pengirikan sementara mereka kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang sekarat dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ada juga orang yang memberontak terhadap terang, yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya. Di waktu subuh si pembunuh bangun, orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan di waktu malam ia bertindak seperti pencuri. Mata orang yang bersinar menunggu senja, pikirnya, jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung muka. Di dalam gelap mereka membongkar rumah. Pada siang hari mereka bersembunyi. Mereka tidak mengenal terang. Karena kegelapan itu pagi hari bagi mereka sekalian. Dan mereka sudah terbiasa dengan ngerinya kegelapan. Mereka hanyut di permukaan air. Tanah milik mereka terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur. Kemarau dan panas menghabiskan air salju. Demikian juga dunia orang mati. Terhadap mereka yang berbuat dosa, rahim melupakan dia, belatung menikmatinya. Ia tidak diingat lagi, kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Ia merampasi perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Tetapi Allah menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Meskipun tegak hidupnya tidak terjamin, Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu kisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Jika tidak demikian, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku? Pendapat Bildad bahwa tidak seorang pun benar di hadapan Allah. Bildad, orang Suah, lalu menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menegakkan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah pasukannya dihitung? Siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia bisa benar di hadapan Allah? Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bisa bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Terlebih lagi manusia yang hanyalah belatung, anak manusia yang hanyalah ulat. Jawaban Ayub kepada Bildad. Lalu Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak berdaya dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak kuat. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya.
Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan itu, dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Siapa mengerti kebesaran Allah? Arwah-arwah di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan langit utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air dalam awannya, namun awan itu tidak robek di bawah beratnya. Ia menyelubungi tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia menarik garis pada permukaan air menjadi batas antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang tercengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh napasnya, langit menjadi cerah, tangannya menusuk ular yang gesit. Sesungguhnya, semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar darinya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Tidak ada harapan bagi orang fasik. Ayub pun melanjutkan kata-kata kiasannya. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Selama nafasku masih ada padaku, selama napas dari Allah masih ada dalam lubang hidungku, bibirku tidak akan mengucapkan kebohongan, dan lidahku tidak akan menyuarakan dusta. Aku sekali-kali tidak akan membenarkan kamu, sampai mati pun aku akan tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kupegang teguh kebenaranku dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencelaku sehari pun dari umurku. Biarlah musuhku menjadi seperti orang fasik, dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Sebab, apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Apakah Allah akan mendengar teriaknya jika kesesakan menimpa dia? Dapatkah ia bersenang-senang karena yang maha kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Aku akan mengajari kamu tentang tangan Allah. Maksud yang maha kuasa tidak akan kusembunyikan. Sesungguhnya kamu sekalian telah melihatnya sendiri. Mengapa kamu berkata yang tidak-tidak? Inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah, dan milik pusaka orang lalim yang mereka terima dari yang maha kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang, dan anak cucunya tidak mendapat cukup makanan. Siapa yang luput darinya akan dikubur karena wabah, tanpa ditangisi oleh janda mereka. Jika ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, meskipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang tak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Rumah yang didirikannya seperti sarang laba-laba, seperti gubuk yang dibuat penjaga. Sebagai orang kaya, ia membaringkan diri, tetapi ia takkan mengulanginya. Ketika ia membuka matanya, semuanya sudah tidak ada lagi. Kengerian mengejar dia seperti air bah. Pada malam hari ia diterbangkan badai. Angin timur mengangkatnya, dan lenyaplah ia. Ia dilemparkan dari tempatnya. Tanpa kenal belas kasihan, ia dihempaskan. Dengan cepat ia harus melepaskan diri dari tangannya. Orang bertepuk tangan karena dia dan bersuit mengejek dia dari tempatnya. Manusia tidak dapat menemukan hikmat. Sungguh, ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, dalam kegelapan pekat. Orang menggali tambang jauh dari pemukiman. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mereka bergelantung dan terayun-ayun jauh dari manusia.
Tanah yang menghasilkan pangan dijungkir balikan di bawahnya seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan Laswardi yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Binatang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Dengan tangannya, manusia mengerjakan batu yang keras. Ia menjungkir balikan gunung-gunung sampai ke akar-akarnya. Di dalam gunung batu, ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat terang. Tetapi, di mana hikmat dapat ditemukan? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudera raya, ia tidak di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Sebagai gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata Laswardi. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan perhiasan dari emas tua. Baik karang maupun kristal tidak masuk hitungan lagi. Memiliki hikmat lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya, dan akal budi di manakah tempatnya? Ia terselubung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh, pada waktu itulah ia melihat hikmat dan memberitakannya. Ia juga menetapkannya, bahkan mengujinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan adalah akal budi.